Punya naskah-naskah yang mungkin tidak terlalu baik. Yang ingin kami tanyakan adalah persoalan pada teori integratif ini, toleransinya sebatas mana terhadap penggabungan mulai dari perspektif, paradigma, pendekatan, bahkan metodenya, sehingga kemudian pada saat kita menggunakan teori ini, kita tidak digugat bahwa kita mempertentangkan asas yang berbeda dalam menggunakan teori ini. Jadi toleransinya di level yang mana dari beragam hal tadi, paling tidak terkait dengan pendekatan, perspektif, paradigmanya, kemudian terkait juga dengan metodenya. Karena memang dalam pandangan postmodern memang kita akan melepaskan diri dari pandangan-pandangan yang paradigmatik. Nah, tapi dalam konteks kita menggunakan beragam teori yang berasal dari mulai positivistik, bahkan klasik, kemudian interaksionis, kritis, baru kemudian bicara misalnya realis, kita menggabungkan beragam teori itu tentunya akan menemukan banyak pertentangan asas dari masing-masing teori, baik pada level paradigmanya, perspektifnya maupun pendekatan, bahkan metodenya. Nah, kendala-kendala dalam persoalan-persoalan tadi ditoleransi sebatas mana dalam kita mencoba menggabungkan teori ini untuk membuat konstruksi penjelasan yang lebih komprehensif tentang kejahatan. Demikian, terima kasih. Teori integrasi ini itu berupaya untuk memakai sedemikian rupa secara maksimal teori-teori yang teori yang memiliki suatu kekuatan untuk melakukan penjelasan terhadap masalah-masalah sosial yang dikaji. Nah, beberapa hal yang kemudian dijadikan peringatan adalah karena teori ini adalah teori yang menggabungkan beberapa konsep, beberapa teori, maka harus ada satu nuansa paradigmatik tertentu. Kemudian metodologinya. Nah, tapi ada beberapa versi lain yang secara bebas mengatakan bahwa yang penting saya bisa menjelaskan masalah itu. Ini adalah aspek positif metodologinya. Ya. Yang penting apa sih ilmuwan? Ilmuwan harus bisa menjelaskan masalah itu secara lebih baik daripada hal-hal daripada penjelasan sebelumnya yang dianggap kurang lengkap dalam hal mengungkap masalah tadi. Jadi ada nuansa lebih lebih kebebasannya. Satu, dua versi. Yang ketiga adalah merujuk pada suatu perlakuan terhadap penelitian. Katanya kalau misalnya kembali lagi kalau misalnya metodologi itu tidak bertentangan, maka akan menyulitkan peneliti itu sendiri dalam hal menjelaskan masalah. Ini pun masih ditentang oleh orang-orang yang mengatakan bahwa mixed method itu boleh dilakukan sampai pada tahap di mana kegunaan metode yang berbeda diterapkan dalam hal yang pada yang sama itu hanya untuk memperoleh data. Jadi masih dalam perdebatan sebetulnya gitu. Dari berdasarkan referensi tertentu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada referensi lain itu juga sangat menarik dikaji. Jadi apapun yang dilakukan itu bisa menjadi pilihan tadi, masih dalam satu perspektif, satu paradigma, itu akan lebih mempermudah. Gitu. Nah, tapi sekali lagi ada yang mengatakan bahwa penggabungan teori-teori itu bisa diarahkan kepada sebab-sebab mengungkap sebab-sebab secara tematis. Gitu. Kalau misalnya tadi ada interaksional teori, itu kan menjelaskan secara diasumsikan bahwa teori ini akan menjelaskan faktor-faktor interaksi, faktor-faktor interaksi di antara berbagai aspek kehidupan masyarakat yang menyumbang ke arah dilakukan atau tidak dilakukannya kejahatan. Itu tematis. Jadi bisa saja pakai learning
teoris, sosiologi teoris, kemudian pakai bonding social bonding teoris, pakai struktur teoris dan sebagainya bisa juga. Nah, terus kemudian dalam brosur itu sebenarnya bisa digunakan pada waktu peneliti-peneliti zaman sekarang kehilangan penjelasan dalam aspek-aspek yang ternyata diakui juga berpengaruh, yaitu dari sosial aspek. Itu yang kemudian bisa mengangkat kembali atau digunakan kembali teori-teori Lombroso yang dianggap sudah kuno sebetulnya, yang cenderung ditinggalkan. Ini beda lagi kalau perspektif paradigmanya kan. Ciri-ciri fisik sih memang sih ya, dari sisi dari Pak Yusuf ya. Misalnya yang besar besar itu biasanya dekat dengan violence crime gitu ya, agak takut. Yang kecil-kecil yang susah lagi. Saya mau bicara lah, banyak ketawa gitu ya. Itu dengan kejahatan yang tidak menghadap fisik lah ya. Saya pernah besar, sekarang kecil, jadi saya sudah pernah melakukan dua-duanya. Oke, ya jadi makro, mikro, atau biji teori. Sebetulnya ini kan satu kajian terhadap teori-teori yang berbeda-beda di dalam kriminologi kan, dan nanti teori-teori tentang theory of crime dan sebagainya. Ini saya memang makro dan mikro bridging itu sebetulnya justru dihindari oleh teori-teori integrasi ini. Begitu juga misalnya dalam konteks integratif teori, fundamental teori sosial belajar itu adalah hanya menjelaskan masalah-masalah mikro begitu. Nah dengan terintegrasinya ini sebetulnya tidak ada lagi makro, mikro dan bridging teori. Ini kelebihan, mungkin juga ada sekaligus ada kelemahannya dari integratif teori. Rasa itu kan ya. Jadi, tapi kalau misalnya di teori kriminologi cuma satu aja susah juga ya, susah karena tadi kompleks gitu ya. Kadang-kadang masalahnya itu lebih sebab-sebab kejahatannya dan sebagainya, variabel-variabel yang berpengaruh itu lebih pada variabel-variabel tertentu gitu ya, yang membahasnya untuk dijelaskan dengan begitu luasnya dan sebagainya, jadi susah memang. Jadi nanti kalau kita mendengar ke sesi-sesi lain itu juga kan nanti Prof. juga berbicara tentang kriminologi kesejahteraan, makro atau tidak itu. Itu masalah yang perlu kita kaji lebih dalam. Gitu. Dan saya itu ada lagi Prof. Ibadah impulsif, kendali diri rendah, model peluang kejahatan dan melemahnya ikatan sosial. Kita mungkin yang pribadi impulsif itu bisa kita masukkan ke dalam resistensi atau suatu moral yang rendah. Kemudian kendali diri rendah juga masuk dalam resistensi atau moral. Kemudian yang peluang kejahatan itu mungkin bisa kita masukkan dalam situasi dan melemahnya ikatan sosial. Tapi di sini apakah bisa kita masukkan tendensi atau tujuan? Jadi orang melakukan suatu kejahatan itu juga ada tujuan. Tujuannya apa? Mungkin dalam pembaruan ini dalam menuju ke arah postmodern kriminologi itu harus ada tambahan mungkin di situ Pak, tentang tendensi untuk tujuan-tujuan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rekonstruksi teori kriminologi ini memasukkan sekali lagi unsur agama. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mengikuti paradigma Kuhn tentang scientific revolution itu, tidak ada paradigma apa saja atau ilmu itu yang stagnan, dia bergeser. Sementara agama itu tidak akan bergeser. Nah, sekarang apakah tidak mungkin salah satu bagian daripada katakanlah teori makronya kriminologi itu masuk unsur-unsur agama menjadi bagian dari konstruksi dari kriminologi? Karena yang lain akan anomali. Katakanlah kaidah sosial yang lain akan anomali dan akan bergeser. Sementara agama, norma agama itu tidak akan anomali. Dia akan stagnan, dia akan survive sampai kapanpun. Sementara yang lain-lain kaidah-kaidah lain bisa anomali dalam berkonstruksi teori
bergeser. Bahkan itu menjadi satu pandangan, bahkan pertimbangan, maka apakah norma agama itu atau salah satu bagian driver menjadi satu teori di dalam konstruksi teologi. Yang kedua, kalau di dalam teori Ukraina ini seperti di magang tadi itu yang terakhir, saya lihat apakah tidak mungkin dimasukkan lemahnya pemahaman agama sebagai faktor crime and deviance. Lemahnya pemahaman agama individual itu menjadi faktor crime and deviance dalam kehidupan bermasyarakat. Makasih. Saya jadi kan kecenderungan teori ini muncul pada tahun itu memproduksi ketika itu sebagai listener itu kan yang menguasai statistik misalnya, maka memproduksi listener yang mampu melakukan olahan data multi event terhadap multi data. Jadi eventnya banyak, data-nya banyak, bahkan media variabel juga banyak. Termasuk kemudian bisa memecah dengan sendirinya sesuai dengan jenis skalanya, jenis data dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, walaupun tidak secara harmoni, masing-masing ilmu ini kita mungkin berangkat pada konteks teori, ada yang main-main, ada yang fokus pada konteks metode, ada yang measurement. Itu semua masing-masing bergerak ke arah tadi. Tidak ada satu penjelasan yang cukup untuk menjelaskan satu fenomena, sekedar suatu ilustrasi. Bicara apa? Ada keluarga, ada peers, ada sekolah, ada apa namanya, karena teori-teori ini berangkatnya berasal dari penelitian yang dilakukan di Amerika dan sebagainya. Itu yang disebut di dalam referensi itu biasanya penelitian. Tapi bukan tidak mungkin lembaga-lembaga atau institusi-institusi agama lain juga bisa berperan dalam mengisi ruang-ruang sosial. Jadi saya rasa juga sudah ditempatkan gitu di dalam sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial yang mempengaruhi orang-orang untuk menghindari, gitu ya, menghindari perbuatan-perbuatan sosial. Nah, tapi masalahnya adalah pada umumnya itu perlu satu proses yang panjang itu untuk memberdayakan institusi-institusi agama ini berdampingan dengan institusi-institusi hukum formal ya masalahnya. Tapi sangatnya dikaji lebih dalam masalah-masalah seperti itu. Kemudian tadi GTC, apakah itu teori baru, rekonstruksi teori? Memang sebetulnya mereka yang membuat teori-teori tadi, misalnya Gottfriedson dan Hirschi dalam GTC itu ya awalnya ya merekonstruksi gitu ya, teori-teori yang dirasakan pertama kali adalah mengkonstruksi teori-teori yang bisa menjelaskan aspek-aspek tertentu dalam fenomena sosial, masalah-masalah sosial, kemudian karena dirasakan tidak cukup dan sebagainya menggabungkan. Tapi tentunya setiap pembuat teori ini, integratif teori ini juga punya fokus gitu, nggak bisa kemudian menjelaskan beberapa fenomena sekaligus gitu. Jadi misalnya kenakalan anak gitu ya, misalnya kenapa anak cenderung nakal gitu. Itu kan pada teori pada teori-teori tertentu secara sendiri-sendiri itu hanya bisa menjelaskan anak cenderung nakal karena berada di dalam area yang tidak menguntungkan sosial ekonomi yang rendah dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya tidak hanya itu saja. Nah, ini faktor-faktor itu kemudian mencoba untuk dijelaskan, kemudian meminjam teori-teori yang sudah ada. Gitu. Nah, akhirnya satu teori yang kita katakan baru, gitu kan, general theory of life, bukan lagi misalnya sub kebudayaan kenakalan, gitu, sosialisasi dan sebagainya, bukan gitu, tapi ada merupakan satu teori yang lain tadi. Terus lagi tadi bagaimana hal-hal apa yang sudah membuktikan keandalan dari teori-teori ini di bidang mana dan sebagainya. Banyak sekali penelitian khususnya tentang anak gitu. Karena anak ini juga seperti suatu subjek di dalam laboratorium untuk tes gitu ya, mengevaluasi kehandalan teori ini dengan mengikuti perkembangan kehidupannya.
banyak sekali penelitian-penelitian yang kemudian bisa menjelaskan secara lebih kompleks tentang mengapa anak cenderung nakal dan cenderung pula menjadi penjahat dewasa di dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya kira kita tidak bisa memperpanjang sesi ini karena sudah mepet juga nih. Di Departemen Teknologi dulu adalah mantan ketua departemen, sekarang menjadi dosen inti di Departemen Teknologi, dan baru saja menghasilkan satu buku yang mungkin sekarang Pak Dina mau di departemen, yakni tentang kleptokrasi. Silakan Pak Bus. Baik, terima kasih. Selamat menjelang siang. Saya diberi tugas untuk menyampaikan pokok pikiran tentang kriminologi untuk kesejahteraan. Jadi dari judulnya saja barangkali sudah menimbulkan satu pertanyaan, apa hubungannya kriminologi dengan kesejahteraan? Dan tulisan atau pokok pikiran ini semula merupakan orasi ketika saya dikukuhkan sebagai guru besar tahun 2003. Kemudian saya kembangkan lagi menjadi bab terakhir dari buku ini, kriminologi, kajian sosiologi terhadap kriminalitas, terhadap penyimpangan dan pelanggaran. Cuma sayangnya buku ini sudah habis, belum dicetak ulang, dan saya sedang mengambil. Mudah-mudahan dalam tempo tidak lama bisa terbit. Ini termasuk yang manis-manis. Baik, tentunya saya akan mengawali dengan apa sih yang saya maksud dengan kriminologi untuk kesejahteraan. Ada 3 hal pokok yang harus dibahas. Pertama, pengertian kriminologi dan kejahatan. Yang kedua, hubungan kriminologi dengan kesejahteraan, dan bagaimana aplikasi kriminologi untuk kesejahteraan. Nah, dalam pengertian ini yang pertama, ini masih saya dipengaruhi oleh tradisi kriminologi pada Universitas Indonesia yang membatasi kriminologi sebagai pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sebagai kejahatan sosial. Tadi ketika membahas integrated theory, sebetulnya mengacu kepada teori umum kriminologi, kumpulan pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai macam disiplin ilmu, jika menjelaskannya harus integrated. Tapi ketika berteori, tentunya setiap ilmuwan harus sadar diri, tidak mungkin menguasai semua dimensi ilmu. Saya yang dibesarkan di FISIP, ya, kekuatannya pada bidang sosial, tidak menguasai biologi, tidak menguasai fisika, tidak menguasai psikologi dan seterusnya. Ketika integrated, itu merupakan kumpulan pengetahuan, jadi harus melibatkan banyak ahli. Tapi dalam dimensi sosial itu yang kemudian menjadi bagian kekhususan. Nah, kejahatan juga saya definisikan secara sosiologis, yaitu pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu, bisa oleh kelompok individu, oleh organisasi, yang merugikan secara langsung maupun tidak langsung pihak lainnya, bisa individu, bisa kelompok individu, bisa organisasi, bahkan bisa juga lingkungan alam. Ya, oleh karena itu sifat kerugiannya harus fisik, materi, dan bisa juga psikologis. Nah, pengertian ini membedakan dari perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang tidak ada unsur kerugian yang diderita oleh pihak lain. Kalau perilaku menyimpang itu lebih bertentangan dengan perasaan moral masyarakat. Sesungguhnya tidak ada pihak yang rugi, tapi tingkah laku tadi
ini saya simpulkan dari sejumlah penelitian hasilnya. Ya. Yang pertama, tingkat kejahatan suatu masyarakat selalu berhubungan dengan struktur sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Baik dimensinya itu antar negara atau antar budaya, itu pasti berbeda. Apa yang menjadi masalah serius di Sumatera Utara berbeda dari masalah serius yang dihadapi di Sulawesi Utara, sama-sama utara yang berbeda masalahnya. Apa yang dihadapi di Jawa Barat pasti berbeda dari apa yang dihadapi di Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat. Nah, kemudian dimensi yang berikutnya ini suatu evaluasi terhadap sistem peradilan pidana. Sesungguhnya kalau kita mau jujur menangkap pelaku, menghukum pelaku itu pekerjaan. Mengacu pada KUHP, dua alat bukti yang kuat cukup. Tapi dalam penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata tidak terdapat bukti empiris bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana mampu mengurangi tingkat kejahatan, mampu membuat orang tidak mengulangi kejahatan. Nah, tidak ada bukti empiris. Dan memang ini yang sering menjadi masalah, hubungan antara hukum yang dirumuskan terutama hanya mengandalkan pada logika dengan realitas empiris. Bagus, tapi secara empiris barangkali tidak ditemukan bukti bahwa itu berdaya guna, berhasil guna. Seperti banyak orang percaya bahwa pelaksanaan hukuman mati akan membuat orang takut melakukan tindakan yang diancam dengan hukuman mati. Logika. Penelitian empiris tidak ada yang mampu membuktikan hubungan antara hukuman mati dengan takutnya melakukan tindakan yang diancam dengan hukuman mati. Ya, bahkan untuk pelaku misalnya terorisme dengan bunuh diri diancam hukuman mati 10 kali juga nggak takut karena mati juga berani. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami lebih jauh, jangan memuaskan diri dengan rumusan-rumusan hukum yang cenderung menakut-nakuti dan tidak dapat menunjukkan keberhasil gunanya secara padahal kan kalau dalam teori hukum itu harus memberikan manfaat. Kalau membuat sistem peradilan pidana ya manfaatnya harus mampu mengurangi betul-betul tingkat kejahatan. Ya, ada suatu tulisan yang menarik yang secara habis-habisan mengkritik sistem peradilan pidana. Pada public policy. Ada tulisan tentang public policy, di dalamnya membahas tentang sistem peradilan pidana. Kemudian ini yang jadi masalah, karena tadi berhubungan dengan struktur sosial dan sistem peradilan pidana ternyata tidak fungsional, membuat kondisi struktur sosial budaya yang tidak kondusif bagi timbulnya kejahatan. Nah, ini merupakan hal yang tidak mudah. Kalau akar masalahnya struktur sosial, tapi membuat struktur sosial yang tidak kondusif bagi munculnya kejahatan, ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan teknologi kesejahteraan ini diwarnai oleh satu konsep besar, mencegah lebih baik daripada melakukan tindakan. Tapi mencegah di sini kemudian dipakai lebih jauh lagi, tidak seperti kemudian di dalam pencegahan kejahatan mendirikan program siskamling atau kemudian dinamika atau apa segala macam, tapi lebih jauh ke belakang lagi, yaitu bagaimana membangun struktur sosial budaya yang tidak kondusif bagi dilakukannya kejahatan. Kalau dalam bahasa yang sering digunakan biasanya polisi paling banyak pakai pendekatan preventif. Kalau preventif mengantisipasi munculnya, kalau preventif menyiapkan kondisi-kondisi agar tidak menghasilkan
menghasilkan suatu kondisi kriminogenik. Nah, kemudian struktur sosial budaya ini harus dikaitkan dengan tugas kewajiban negara. Ini kemudian masuk mulai dalam dimensi kesejahteraan sosial. Karena memang negara yang pertama-tama mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum orang-orang tadi kemudian cenderung melakukan kegiatan. Apalagi kalau kita baca pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, walaupun sudah diamandemen beberapa kali, tapi pembukaan tidak pernah diubah. Yang antara lain menyebutkan kita merumuskan filosofi negara, pada bagian akhir dirumuskan dan serta mewujudkan masyarakat adil makmur, tujuan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam tataran implementasinya kemudian di dalam mengendalikan kejahatan sebagai pengendalian sosial ini harus merupakan rangkaian hubungan yang sinergis mulai dari regulasi, sosialisasi, fasilitasi, dan penerapan sanksi. Ini paling akhir sebagai ultimum atau ultimate remedy. Nah, regulasinya apa ya? Regulasi adalah seperangkat norma yang memberikan jaminan pemenuhan hak asasi manusia. Yang utama di situ dengan serta mewujudkan masyarakat adil makmur, itu misalnya adalah pewujudan hak asasi manusia. Hak asasi manusia, kalau hak dilihat secara kritis, hak pada seseorang merupakan kewajiban pada pihak lain untuk memilikinya. Dengan demikian hak asasi manusia merupakan kewajiban negara untuk memilikinya. Karena itu negara yang mempunyai kewajiban. Nah, sering sekali orang kemudian kita nggak seimbang, harusnya ada hak harus ada kewajiban asasi. Kewajiban asasi tidak ada. Yang ada adalah kewajiban kewarganegaraan. Bukan kewajiban asasi. Dalam hal kewajiban kewarganegaraan ini ada 3 hal yang utama. Pertama, penyiapan hukum. Yang kedua, bela negara. Yang ketiga, membayar iuran. Yang bayar pajak. Prinsipnya ini itu yang utama. Nah, kemudian sosialisasi dalam dimensi yang kedua adalah berbagai usaha untuk memperkenalkan hak asasi manusia maupun kewajiban kewarganegaraan. Dan ini jangan dipikirkan sebagai suatu proyek. Ini kegiatan yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat bernegara sehari-hari. Karena sering sekali kemudian orang menuntut sosialisasi, ada undang-undang baru, ada sosialisasi, tapi itu proyek. Bukan itu yang dimaksud. Termasuk apakah kita mempunyai program sosialisasi hukum pidana secara sadar melalui berbagai macam cara. Bukan proyek-proyek penyuluhan hukum melalui radio, melalui kalau dulu zaman Pak Harto itu ada ketemu bicara kelompok capir, tapi merupakan kegiatan yang melekat baik oleh individu maupun oleh peranata-peranata sosial di dalam masyarakat. Ya, mulai dari TK, SD, SMP, tapi bukan merupakan mata pelajaran. Karena dalam bahasa kurikulumnya merupakan hidden kurikulum. Tidak pernah disadari, harus diprogramkan. Karena kalau menggunakan dimensi hukum, orang tidak boleh berdalih tidak tahu hukum sebagai alasan pemaaf. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah ada sosialisasi memperkenalkan hukum kepada masyarakat? Itu menjadi persoalan sosialisasi. Nah, tapi dengan sosialisasi saja tidak cukup. Sering
yang dilupakan adalah aspek fasilitasi, yaitu perwujudan dari pemenuhan hak asasi manusia secara juridis. Secara lebih praktikal misalnya, kalau ada larangan membuang sampah sembarangan, kemudian ada orang membuang sampah, kita tidak bisa otomatis mengatakan itu salah, walaupun sudah ada sosialisasi. Persoalan fasilitasinya adalah Anda kan tempat sampah, gampang membuat larangan, tapi membuat orang tidak melakukan pelanggaran itu yang aspek fasilitasi suka sekali dilupakan, sering sekali dilupakan. Seperti misalnya kalau Ibu Bapak sekalian sebagai dosen pertama, pada hari pertama pertemuan kuliah langsung mengatakan hari ini ujian untuk menentukan Anda lulus atau tidak lulus, kan nggak adil. Karena belum difasilitasi dengan informasi. Ini loh materi-materinya. Nah, penerapan sanksi jelas ini merupakan upaya akhir. Nah, bagaimana aplikasinya? Teknologi kesejahteraan diaplikasikan dalam bentuk berbagai program yang harus dilaksanakan oleh negara untuk memberdayakan warga negara dan menciptakan struktur sosial budaya yang kondusif bagi kesejahteraan dan tidak kondusif bagi dilakukannya. Nah, kondisi-kondisi tersebut tercermin pada, nah ini kalau tolak ukurnya apa? Saya kemudian meminjam pandangan dari Walter Reckless. Reckless ini termasuk penulis atau perancang teori modern. Tapi dia sendiri mengatakan kausatif, walaupun dimasukkan dalam kitab suci pertama di Sociology of Crime and Delinquency. Saya sering menyebut kitab suci pertama kriminologi. Tapi dia mengatakan non kausatif teori, jadi tidak berdimensi positifis. Ciri-ciri yang dikemukakan oleh Reckless yang sering sekali dilupakan kalau membaca teorinya Reckless, hanya membaca hubungan antara inner containment dengan external containment, tapi syarat-syaratnya sering dilupakan. Nah, syarat-syaratnya itu yang lebih penting dalam rangka mewujudkan internal dan external containment. Yang internalnya apa? Yaitu citra diri yang baik ketika pada individu, ya. Citra diri yang baik ketika berhubungan dengan orang lain, kelompok dan lembaga sosial. Nah, citra diri ini kan tidak muncul dengan sendiri, melalui suatu proses sosialisasi. Sosialisasi juga tidak cukup. Sosialisasinya bagus, kalau realitas sosial yang dilihat bertentangan dengan sosialisasi juga ini menjadi masalah. Jangan melakukan kekerasan, tapi setiap hari televisi menonjolkan kekerasan. Jangan korupsi, tapi setiap hari kita memberi berita para pejabat korupsi dan seterusnya. Kemudian kesadaran dalam diri sebagai orang yang mempunyai tujuan. Nah, ini juga tidak muncul dengan sendirinya melalui proses sosialisasi. Tujuan hidupnya apa? Tapi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Merton, tujuan budaya mencapai sukses secara materi. Dan tujuan ini harus masing-masing individu dihargai. Pengen menjadi seniman silahkan, pengen menjadi ilmuwan silahkan, pengen menjadi atlet silahkan. Nah, zaman kita berkembang itu kan seperti saya dulu, waktu lulus SMA ditanya oleh orang tua saya, kamu mau sekolah di mana? Saya kepengen menjadi seniman, mau kuliah kayak gini. Langsung apa kata orang tua saya? Memangnya kamu mau jadi gembel? Nah, itu kan antara tujuan dengan harapan orang tua yang tidak nyambung. Ini yang suatu pekerjaan tidak mudah untuk kemudian memfasilitasi, membina tujuan yang positif dari setiap individu. Kemudian toleransi yang tinggi terhadap keadaan prosperasi. Nah, ini juga bukan pekerjaan mudah. Bagaimana membuat individu ketika ada kegagalan kemudian tidak lari kepada narkotika, tidak bunuh diri, tidak ada seterusnya. Kemudian moral etika yang darah daging ini bagian dari sosialisasi. Kemudian ego dan super ego yang mati. Nah, persoalannya adalah apakah ini tentunya kewajiban pertama pada orang tua.
tua yang dimaksud di sini orang tua kandung dari anak-anak, bukan orang yang sudah usianya tua. Apakah setiap orang tua atau parent mempunyai kapasitas untuk menanamkan hal-hal yang positif pada individu? Kok saya mulai ragu. Di negara seperti Amerika Serikat juga menjadi masalah. Di salah satu stasiun televisi ada program Nanny 911 menunjukkan bagaimana orang tua tidak mampu membina anaknya. Dan saya rasa di Indonesia juga banyak sekali masalah negara. Kemudian sekarang pada dimensi struktur sosialnya yang boleh direkomendasikan sebagai ciri ideal masyarakat. Yang pertama adanya struktur peran yang jelas dari setiap individu. Nah, sering sekali di dalam hal peran individu dalam masyarakat, orang hanya melihat kepada status di bawah dianggap tidak penting. Padahal kalau kita menggunakan penjelasan Durkheim tentang division of labor in society, setiap peran di dalam masyarakat itu penting artinya bagi bekerjanya masyarakat. Oleh karena itu kemudian sering disebut juga structural functionalism. Anda bisa bayangkan di Indonesia ini setiap rumah tangga masih memiliki, sebagian besar masih memiliki pembantu rumah tangga. Tapi karena dia statusnya pembantu rumah tangga, kemudian ada kata-kata yang sifatnya melecehkan, menyebutnya sebagai babu, bedinda bahasa Belandanya, atau jongos, macam-macam kan kata-kata yang merendahkan. Kemudian diberi imbalan ala kadarnya, kan kamu membantu, makanya digaji tinggi. Sehingga ketika ada belakangan ini ada rencana untuk membuat undang-undang pengupahan pembantu rumah tangga itu harus sesuai dengan upah minimum kabupaten regional, itu banyak yang repot amat nih, bos. Peraturan neko-neko. Nah, ini tidak menghargai struktur peran. Ketika pembantu rumah tangga lebaran yang orang-orang di Jawa nih, mudik, ada kerepotan. Ya, selama paling sedikit 1 minggu mereka minta cuti 1 bulan, menjadi masalah. Atau di dalam suatu organisasi, ya, ada peran paling bawah, office boy, peran paling tinggi, ya, pimpinan, direktur, direksi. Anda bayangkan kalau tidak ada office boy, setiap pegawai harus mengerjakan sendiri untuk membersihkan tempat kerja, harus membuat minum sendiri seperti Bapak Ibu sekalian sambil mendengarkan kuliah, dan seterusnya. Berapa waktu yang akan dihabiskan untuk pekerjaan yang bisa diserahkan kepada orang lain? Katakanlah 1 jam. Ketika 1 jam tadi dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa diserahkan oleh orang lain, dilakukan oleh seorang pialang saham, berapa opportunity, kesempatan dalam bentuk rupiah yang hilang dari 1 jam tadi? Tapi ketika ini diberikan kepada orang lain, berapa yang diberikan kepada office boy tadi? Kecil dibandingkan fungsinya. Nah, di struktur peran ini kemudian menjadi suatu masalah yang menjadi penting di dalam menata masyarakat. Kemudian adanya batas tanggung jawab yang rasional bagi setiap individu. Nah, kalau di negara Barat jelas, karena negara Barat itu kan sistem sosialnya individualistis. Begitu orang sudah dewasa, ya, umur biasanya 18 atau dari 21, orang tua tidak punya tanggung jawab untuk menghidupi anak-anak. Tapi tidak berarti kita harus menghidupi orang anak, tidak. Kita tetap pertahankan sistem sosial Indonesia. Tetapi peran-peran tadi yang memang merupakan bagian dari sistem sosial harus diintegrasikan di dalam sistem pengupahan, di dalam sistem perpajakan. Ibu bapak sekalian, ada yang menanggung kehidupan
kakaknya, adiknya, orang tuanya, mertuanya, yang seharusnya merupakan kewajiban negara. Tapi ada nggak kompensasi yang diberikan oleh negara untuk kewajiban yang seharusnya diberikan oleh negara? Buru-buru kompensasi, ucapan terima kasih saja belum pernah diberikan oleh negara. Nah, ini harus diintegrasikan di dalam sistem penggajian, di dalam sistem perpajakan, ya, sehingga tidak menjadi beban. Mungkin penghasilan bapak sekalian secara nominalnya besar, tapi karena ini dikonsumsi oleh orang dalam jumlah yang besar dibandingkan oleh orang lain, maka kemudian menjadi ibu bapak barangkali bisa menjadi kelompok miskin. Karena kewajiban sosialnya tadi lebih banyak dibandingkan yang lain. Ini yang menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Dan kemudian adanya kesempatan bagi setiap individu untuk meraih suatu status. Ini harus terbuka, tidak ada. Dan di Indonesia sebetulnya ini sudah cukup baik. Siapa saja bisa meraih status apa saja tanpa ada hambatan. Walaupun ada sih, tapi tidak seperti di Barat atau Amerika misalnya, orang kulit hitam kesempatan berbeda dari orang kulit putih. Karena itu ada undang-undang yang mengatur bahwa kalau ada kesempatan yang sama bagi orang kulit hitam dan putih, orang kulit hitamnya harus didahulukan. Nah, di Indonesia memang tidak separah di Amerika. Perempuan sudah diberi fasilitasi dengan kuota calon legislatif walaupun tamu calonnya. Harusnya anggota legislatif minimal, dan jangan 20%, sesuaikan dengan hasil sensus penduduk. Berapa sih proporsi perempuan? Katakan 50%, ya 50% harus perempuan. Ya, rasional, pertimbangannya rasional, bukan pertimbangan tawar-menawar. Kemudian adanya keakraban masyarakat termasuk aktivitas bersama dan bersama. Nah, ini yang ciri dari masyarakat guyup orang timur ini harus dipertahankan. Di perkotaan mulai muda, di pedesaan masih. Nah, ini yang harus dipertahankan. Orang Barat berusaha untuk membentuk ini. Nah, kita bangsa Timur yang ada ciri kuat ini mulai melemah. Yang berikutnya adalah adanya perasaan kebersamaan, identifikasi diri terhadap kelompok. Nah, ini kemudian bisa dikaitkan dengan teorinya social bond-nya. Kemudian identifikasi terhadap beberapa orang dalam kelompok. Nah, ini seringkali dilupakan. Orang mau menjadi anggota, menjadi berpartisipasi terintegrasi dengan kelompok kalau mengenal orang yang ada di dalamnya. Kalau kemudian dari ini kenal, nyaman, mudah beradaptasi. Kalau enggak, kemudian merasa terasing. Jadi kemudian menjadi suatu yang penting. Kemudian tersedia alternatif bagi cara pencarian kepuasan bila karena suatu hal. Ini kemudian fasilitas publik yang harus. Nah, sekarang bagaimana desain program pembinaan dalam kerangka teknologi perusahaan. Nah, ini merupakan perencanaan sosial yang tidak pernah dipikirkan oleh Bappenas. Bagaimana sih membina generasi muda menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab? Saya konsultasi generasi muda, generasi tua ini sudah susah untuk diubah lagi. Bisa, tapi kerjaannya lebih berat. Tapi kalau kita merancang pada mulai dari malah masih dalam kandungan, mudah-mudahan bisa menjadikan Indonesia ini negara yang mampu mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Kita lihat yang di bawah 5 tahun. Ini status anak-anak ini di bawah lindungan orang tua, parent. Kewajiban pertama, parent. Nah, kalau orang tua kandungnya tidak mampu, harus dicarikan alternatif. Foster parent. Kalau di Barat, foster parent bisa orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan. Di Indonesia harus dikaitkan dengan
sistem sosial di Indonesia. Apalagi suatu suku bangsa yang amat sangat ketat di dalam pengaturan marga. Seperti Pak Adrianus ini, kalau anaknya nanti harus diasuh oleh orang lain, harus mikir marga apa ya. Nggak boleh balik-balik di dalam realitas hubungan dari anak itu bisa mengacaukan tradisi kebudayaan. Nah, anak-anak ini belum ada tanggung jawab. Programnya, programnya adalah kesejahteraan ibu dan anak. Karena mulai dari kandungan dan seterusnya. Posyandu karena itu diadakan pada zaman Orde Baru, begitu Orde Baru digantikan oleh Orde Reformasi, dianggap sebagai warisan Orde Baru, kemudian ditinggalkan. Padahal itu potensial bagi pembinaan generasi muda. Kemudian pengayoman, pengenalan lingkungan. Periode berikutnya 6 sampai 18 tahun, jadi di bawah perlindungan dan pengawasan sudah berubah. Orang dewasa, tentunya termasuk orang tua kandungnya. Karena dia sudah mulai melakukan aktivitas sosial, tidak ada tanggung jawab hukum, bagian hanya tidak ada tanggung jawab hukum. Artinya kalau melakukan pelanggaran tidak perlu ada sanksi, karena masih dalam proses menjadi orang. Programnya yang paling utama adalah wajib belajar cuma-cuma. Nah, ini yang di Indonesia masih menjadi masalah. Sekolah negeri aja sekarang di kelas-kelaskan, ada kelas internasional, ada kelas regional, ada kelas lokal, ada kelas apa lagi. Harusnya kalau masih belajar ya standarnya negara ya ini dimanapun dia berada, tidak ada klasifikasi lagi, ada yang internasional dan sebagainya. Ini pendekatan neolib yang dipakai. Kalau wajib belajar, pertama kewajiban negara untuk menyelenggarakan wajib belajar, dan dia harus wajib. Nah, kalau ada swasta itu bukan pengganti, tapi pelengkap. Selama ini kan sekolah swasta itu kan seperti tidak ada rotan, bukan terjadi. Itu nggak boleh terjadi. Kalau swasta boleh mendirikan, tapi kualitasnya harus lebih dari kualitas negara. Karena biasanya memungut biaya yang lebih mahal. Kalau memungut biaya lebih mahal tapi kualitasnya lebih rendah, ya kan orang nggak mau, karena sudah ada yang negara. Ini yang harus diatur di dalam pengelolaan atau pelaksanaan wajib belajar. Jadi masih menjadi masalah. Kemudian pengembangan diri, tentunya sosialisasi nilai norma, perlindungan, pengawasan tingkat sudah ada pengawasan. Periode berikutnya 1921 ini di bawah pembinaan masyarakat dan pengawasan sebagian. Karena sering sekali kita lupa bahwa ada periode antara begitu masuk dewasa dengan dewasa 10. Di Amerika orang boleh masuk ke night club, tempat hiburan malam, kalau sudah berusia 21 tahun. Di Indonesia bayi baru lahir masuk diskotek juga silakan. Bahkan banyak orang tua yang bangga, wah anak saya sekarang sudah pergi ke disko, padahal masih SMP. Bikin pesta ulang tahun di diskotek. Ini yang maju siapa sih? Kita atau Amerika? Nah, kalau sudah 21 tahun ke atas ini silakan, mau milih maksiat itu urusan kamu. Nah, programnya adalah persiapan pembinaan, persiapan kerja, pembinaan karir dan seterusnya. Nah, kalau 21 tahun ke atas ini sudah menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab secara hukum, tapi masih harus ada program fasilitas kerja, pembinaan karir dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian diharapkan bisa menghasilkan kondisi seperti apa yang diharapkan oleh mereka. Nah, kalau ini sudah disiapkan, orang melakukan pelanggaran, baru masuk akal
menindak. Tapi menindaknya juga harus rasional. Untuk 21 tahun ke atas kalau melakukan penyimpangan perilaku bukan kejahatan, negara nggak usah ikut campur lah. Mengkonsumsi narkotika itu penyimpangan perilaku. Kalau negara ikut campur artinya dalam treatment negara mengeluarkan biaya mengobati orang yang kecanduan narkotika itu tidak murah. Hitungannya kalau nggak salah per hari itu udah 1 juta atau 2 juta. Kalau pecandunya 1 juta orang, 1 hari sudah. Dan tidak ada jaminan orang yang menggunakan narkotika setelah diobati akan sembuh total, tidak mengulang. Sehingga dana yang dipakai untuk pengobatan itu terus mubazir. Nah, bagi saya lebih baik kalau orang 21 tahun ke atas mau pakai silakan saja asal jangan di tempat publik. Mau milih maksiat silakan saja jangan di tempat publik. Tapi kalau tidak akan merugikan masyarakatnya, pantas dihukum. Dan hukuman tentunya dalam rangka memulihkan hubungan dengan korban dan masyarakat. Karena selama ini menghukum adalah untuk menghukum, tidak pernah ada usaha untuk memulihkan hubungan. Dalam konsep restoratif justice yang dikemukakan oleh John Griffith, sebetulnya itu praktek hukum adat di Timur. Bahwa kalau ada konflik hukum, orientasinya tujuannya adalah memulihkan hubungan para pihak. Dan ini yang harus diupayakan. Persoalan berikutnya adalah bagaimana membiayai hal ini, karena semuanya kewajiban negara. Tadi kewajiban warga negara bayar pajak. Dengan asumsi tentunya semakin besar penghasilan orang, semakin besar kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, ini yang sekarang ini belum dilaksanakan di dalam merancang bagaimana membayar pajak. Karena prinsipnya setiap orang pada dasarnya wajib membayar pajak. Tapi kewajiban tadi disesuaikan dengan penghasilan. Kemudian kenapa kalau penghasilan semakin tinggi kewajibannya semakin tinggi? Karena setiap orang akan menikmati fasilitas publik. Fasilitas publik pada dasarnya harus bisa dinikmati oleh siapa saja. Tetapi dari penghasilan tadi bisa menyebabkan perbedaan kemampuan memanfaatkan fasilitas publik. Listrik misalnya, ada orang yang mampu melanggan sampai katakanlah 40.000 watt, bukan 4.000. Satu kampung di mana namanya, di Banten sana, yang diletak itu hanya dipakai untuk satu rumah tangga. Ini kan kesempatan ini kemudian menyebabkan ada pihak yang kesempatannya terkurang, sehingga wajar kalau kemudian kewajiban membayar pajaknya harus lebih tinggi. Ada orang rame-rame ya, berolahraga di lahan yang relatif sempit, 22 orang untuk lapangan sepak bola. Tapi ada lapangan yang jauh lebih luas dari lapangan sepak bola, hanya dipakai untuk segelintir orang, untuk lapangan golf. Untuk bisa menggunakan lapangan golf perlu biaya, sehingga tadi penghasilan ini indikator untuk menentukan besar kecilnya pajak. Di negara-negara kesejahteraan di barat, paling tidak di Belanda yang saya ketahui, pajak yang wajib dibayarkan paling kecil dari orang yang bekerja 25%, sampai dengan 75% penghasilannya. Ingat ada peringkat semakin tinggi semakin besar. Nah, ada orang yang kemudian tidak perlu membayar pajak karena memang di bawah penghasilan tidak kena pajak. Di bawahnya itu ada orang yang disubsidi karena penghasilannya untuk sehari-hari saja tidak cukup sistem jaminan sosial. Dan itu yang harus dan Indonesia memang sudah, kalau dilihat dari APBN, komponen pajak ini besar, tapi komponen pengeluarannya sebagian besar untuk belanja negara, yang ternyata
dari belanja negara tadi rame-rame dikeroyok oleh korporat dan birokrat untuk dikorupsi. Itu di buku saya. Saya tidak menuding, tapi dari data. Ya. Dan ini memerlukan jumlah pembayar pajak yang semakin besar. Kita tuh baru 5% pembayar pajak dari 200. Kalau data sekarang katanya 228 juta. Saya pernah membaca ada 230 juta penduduk Indonesia. Pembayar pajaknya baru sekitar 5%, kecil sekali. Dibandingkan dengan Amerika dari jumlah penduduk berapa itu sudah 15%. Jadi jumlahnya lebih besar. Karena semakin besar pembayar pajaknya, kemudian akan ada tuntutan yang kuat pada transparansi penggunaan pajak oleh negara. Tapi kalau jumlahnya kecil, kemudian tuntutannya juga akan lemah. Nah, ini beberapa pokok pikiran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang dampak lebih jauhnya adalah merupakan kondisi yang tidak kondusif bagi dilakukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau lihat apa Bapak jelasan tadi, nampaknya dari kriminologi kesejahteraan ini yang apa yang harus dilihat tidak pada individu seperti pelaku kejahatan, namanya ini mendekati dari kiri yang menyalahkan struktur sosial yang tidak adil, yang menindas dan lain-lain, yang pemberian sumber daya ekonominya tidak transparan, tidak equal. Apa begitu Pak? Kalau orang sudah sejahtera, orang tidak berlaku kriminal. Karena memang ada, kalau mendasarkan pada dasar-dasar agama, ada faktor yang kufra itu, kemakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Dan persoalannya faktor sosial sekarang, apakah betul kalau orang sudah sejahtera itu orang tidak bertindak kriminal? Ini menurut saya pertanyaan mendasar bagi kajian teoretik apa materi ini. Kalau fakta sekarang itu kita lihat, katakanlah kasus-kasus pelanggaran kriminal, pelanggaran hukum sekarang, banyak orang yang mempunyai tingkat kesejahteraan tinggi itu justru masa korup. Ini artinya kesejahteraan yang pelanggaran itu tidak ada apa-apa. Kriminalnya juga semakin meningkat. Itu terima kasih.
masalah belum ada. Terus yang kedua, saya tidak setuju mengenai yang tadi dikatakan, mohon penjelasannya Pak, hubungan yang slide nomor 4 ya, hubungan kriminologi kesejahteraan. Ini hasil penelitian sama ya, yang khususnya untuk nomor 2, menangkap pelaku kejahatan dan menghukum pelaku kejahatan relatif mudah dibandingkan dengan apa? Satu. Terus kedua, yang mengenai pernyataan sambungannya, tapi tidak ada bukti empiris. Ada Pak bukti empiris? Kalau Bapak bisa lihat di poin-poin itu Pak, ada namanya crime index dan crime rate Pak. Bahwa dia sudah dihukum, misalnya pelaku kejahatan di satu desa itu sudah dihukum, itu kejahatannya kemungkinan tidak terjadi atau tidak berkurang atau tidak ada sama sekali Pak. Apabila orang tersebut dihukum, itu hanya satu skop Pak. Kalau dibandingkan dengan skop yang lain, saya tidak tahu. Tapi jelas itu pernyataan salah ya, hal tersebut. Dan juga yang tadi penelitian, mungkin penelitian yang tidak komprehensif Pak. Dan juga tadi maksudnya menangkap pelaku kejahatan dan menghukum pelaku kejahatan relatif mudah. Itu yang jelas Pak. Soalnya kita sebagai pelaku maksudnya praktisi ya Pak, itu suatu hal sama sekali sulit untuk dilaksanakan kalau yang belum jelas Pak. Kita sudah tahu nih pelakunya, hanya dugaan, apa bisa menangkap langsung hukumnya. Sedangkan tadi disampaikan dari kemarin banyak teori-teori mengatakan untuk pelaku kejahatan tersebut. Jadi mungkin bisa Bapak simpulkan lagi, atau mungkin bisa dijelaskan lagi Bapak mengenai penelitian kriminologi oleh siapa Bapak, supaya kita lebih up to date dan tidak saling tunjuk siapa gitu. Terima kasih banyak. Dan juga untuk kebijakan yang Bapak bilang tadi untuk pembiayaan kriminologi, APBN, mohon lebih dikhususkan lagi Pak. Ini yang tanggung jawab siapa? Badan pemerintah yang mana? Tadi kan cuma dikaitkan dengan APBN, pajak segala macam. Bapak bisa dispesifik lagi supaya memang ini bisa berjalan seperti Bapak tadi compare di Amerika dan negara-negara yang lebih maju. Kalau itu bisa diterapkan di Indonesia, siapa badan itu Pak? Gitu, yang bertanggung jawab. Karena ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Teori memang gampang, tapi untuk pelaksanaannya Pak, saya kira itu aja. Bisa mengacu kepada bahwa tujuan berbangsa bernegara ini sering sekali dilupakan ketika membuat program. Bahwa tujuan kita adalah mewujudkan masyarakat adil makmur. Yang berdasarkan yang lain-lain kata Tuhan. Nah, ketika kemudian dijabarkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 seperti kebijakan ekonomi pasal 33, di dalam undang-undang kemudian dibuat justru berlawanan dari makna apa yang dimaksud oleh pasal 33. Kebijakan ekonominya cenderung kemudian lebih ke menguntungkan kapitalis, bukan menguntungkan bangsa sendiri. Banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak mengacu kepada tujuan berbangsa dan bernegara. Ini yang menjadi masalah. Lepas apakah saya kiri atau kanan atau tengah. Tapi concern saya, bagaimana sih mewujudkan kesejahteraan sosial? Ini yang perlu menjadi perhatian. Yang tadi saya menyinggung sekolah kok ada sekolah kelas internasional pasti bayar mahal. Padahal logikanya kalau sekolah itu pendidikan adalah hak, maka kewajiban negara untuk memenuhinya. Kalau kemudian sebutannya wajib belajar, karena ketika dikatakan hak, kan ada yang dari itu kan hak boleh dipakai atau tidak. Padahal pendidikan adalah penting sehingga rumusannya menjadi wajib. Wajib bagi anak yang usia belajar untuk belajar. Wajib bagi negara untuk menyelenggarakan sekolah ya, secara sama-sama. Dimensi-dimensi seperti itu masih banyak di Amerika. Banyak
perikatan-perikatan internasional yang merugikan bangsa sendiri, seperti Freeport. Di sana ditulis Freeport itu menghasilkan tembaga, sehingga kotanya disebut Tembagapura. Padahal yang dihasilkan emas. Berapa banyak kerugian negara di dalam perjanjian tadi? Padahal dalam undang-undang disebutkan Undang-Undang Dasar, bumi beserta isinya dikuasai oleh negara demi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan ini tidak jalan. Nah, kita harus mengingatkan terus para pembuat kebijakan bahwa tujuan kita harus mengacu kepada rumusan-rumusan dasar di dalam Undang-Undang Dasar. Ini yang menjadi concern. Kemudian pertanyaan yang sama, apakah kalau sudah sejahtera tidak berperilaku kriminal? Nah, sekarang ukurannya kan tadi pada struktur sosial dan pada individu. Sejahtera secara materi, tapi kalau unsur individunya belum memenuhi ciri-ciri yang bertujuan seterusnya, ini masih ada kecenderungan melakukan kriminal. Tetapi kalau semuanya sudah difasilitasi masih melakukan tindak kriminal, beralasan untuk melakukan penindakan. Ya, seperti misalnya ambil contoh tadi, membuang sampah sembarangan. Sudah ditanamkan nilai bersih itu indah, bersih, berpangkal dari iman dan seterusnya. Kemudian dibuat sosialisasi yang melalui macam-macam cara. Kalau anak TK itu sudah disosialisasi dengan lagu misalnya, bila makan bisa tidak dengan kulitnya, kulit dibuang keranjang sampah namanya. Tapi kalau untuk Anda diberi sosialisasi seperti itu, kok kayak anak-anak, kayak anak TK, kayak kata Gus Dur, nah itu sudah dilakukan dan didalami. Tapi kalau nggak ada tempat sampah, mau dibuang di mana? Persoalan fasilitasi menjadi penting. Ini harus menjadi suatu kesatuan yang komprehensif, tidak kemudian dilihat secara terpisah. Kalau semuanya sudah, orang masih buang juga, nah baru beralasan Anda sudah diberi tempat pembuangan sampah, masih juga buang sampah sembarangan. Seperti sebagai dosen, Anda sudah diberi materi, ya, sudah ada kesempatan tanya jawab. Kemudian ujian tidak mampu. Kalau saya membuat Anda demo juga bukan salah saya, semuanya sudah dilakukan. Saya memberikan nilai Anda rendah itu bukan karena saya tidak suka Anda. Semua hak Anda sudah dipenuhi. Tinggal bagaimana Anda memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan tadi. Jadi logikanya seperti itu. Jadi jangan dilihat secara terpisah-pisah. Nah, di Amerika masih banyak orang melakukan pelanggaran karena tadi ada masalah di dalam sosialisasi. Orang tua sebagai agen sosialisasi nilai norma yang pertama ini sekarang mengalami degradasi kemampuan. Sehingga ada acara Nanny 911. Banyak orang tua yang tidak mampu bagaimana mendidik anaknya dengan baik. Nah, ini kan harus ada suatu mekanisme bagaimana sih membuat calon-calon orang tua ini mampu menjadi agen sosialisasi yang baik. Dan ini harus terintegrasi di dalam struktur sosial budaya. Ketika orang tua kita dulu menjadi orang tua, masyarakat pada waktu mempunyai harapan peran yang jelas yang berbeda dari sekarang. Kalau yang laki-laki harapan perannya segera untuk memperoleh pekerjaan dan membina rumah tangga pada laki-laki, sehingga di rumah itu diberi sosialisasi bagaimana menjadi orang yang independen, mandiri, diberi tanggung jawab macam-macam. Sementara yang perempuan diarahkan untuk menjadi ibu rumah tangga, sosialisasinya juga berbeda, disiapkan untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, zaman berubah. Sosialisasi tadi tidak lagi mengarah pada bagaimana menyiapkan anak muda itu menjadi orang tua. Tapi kamu harus menjadi insinyur, harus menjadi doktor, harus menjadi macam-macam.
dilupakan sosialisasi untuk menjadi orang tua. Ya, bahkan kamu harus sekolah setinggi-tingginya sampai S3. Papa yang bayarin. Ketergantungan, sosialisasi ketergantungan yang terjadi, bukan sosialisasi kemandirian. Ini menjadi masalah. Tapi kalau ini tidak disadari dan kemudian tidak diadopsi di dalam struktur sosial, kita akan menghadapi masalah ini terus-menerus. Kita harus menyadari ada masalah. Bagaimana merevitalisasi mekanisme sosialisasi nilai norma tadi pada agen-agen yang memang nanti juga mampu, pada orang tua yang nanti juga mampu. Ketika masyarakat berubah, orang tua tidak lagi bisa diharapkan menjadi agen sosialisasi nilai norma secara baik karena harus bekerja. Harus ada penggantinya. Siapa penggantinya? Lembaga pendidikan formal. Melalui dari kurikulum, hidden kurikulum bukan mata pelajaran, tapi harus dilakukan oleh guru-guru yang memang mempunyai kemampuan untuk menanamkan nilai dan norma yang baik dengan cara-cara yang baik. Ini juga persoalan lagi, bagaimana mempunyai guru-guru yang berkualitas seperti itu. Karena menjadi masalah. Beberapa anak-anaknya mau masuk SD di tes sudah bisa baca atau bisa nulis. Padahal kan kewajiban SD untuk membuat anak bisa baca tulis, bukan kewajiban TK. Ini masalah-masalah yang di dalam implementasi tadi tanpa disadari, tanpa pernah ada usaha, ini keliru, harus diperbaiki ke arah yang lebih baik. Ya. Kemudian ketika kesejahteraan dan hubungan antara negara dan individu memang betul ya, kewajiban pada negara, tapi pada implementasinya itu tidak, tolok ukurnya pada skala mikro, kewajibannya pada skala makro. Bagaimana ukuran-ukuran individu tadi terpenuhi, tapi melalui program-program yang memang betul-betul mampu menghasilkan individu yang baik, struktur sosial yang baik. Jadi bukan pekerjaan yang mudah. Kemudian memang belum ada namanya teori kesejahteraan, teori kriminologi kesejahteraan. Ini adalah suatu gagasan bahwa kriminologi harus berperan, ikut berperan mewujudkan kesejahteraan sosial. Menangkap pelaku memang mudah, tapi membuat kondisi agar orang tidak melakukan pelanggaran itu yang tidak mudah. Jadi komparasinya sama. Ya, menangkap pelaku, menghukum pelaku relatif. Membuat kondisi agar orang tidak melakukan pelanggaran itu yang tidak mudah. Ya. Karena di dalam realitas orang-orang yang dijatuhi pidana, yang membeli penjara, sebagian besar adalah pelaku kejahatan terhadap harta benda, sebagian besar. Ya. Nah, kalau berhubungan dengan harta benda, tentunya hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial untuk bisa menjadi sejahtera secara ekonomi. Tapi juga ada masalah-masalah di luar masalah sosial ekonomi yang adalah kepribadian. Nah, kalau setiap hari televisi menayangkan kekerasan, kemudian generasi muda akan melihat, oh kekerasan itu hal yang wajar, sah-sah saja. Nah, apakah kita sudah secara sadar memikirkan dampak atas pemberitaan dan seterusnya? Jadi memang ini bicara tentang kriminologi untuk kesejahteraan dan bicara bagaimana membangun suatu masyarakat yang tidak kondusif bagi timbulnya kejahatan. Dan memang pekerjaan ini tidak mudah. Nah, kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, pertama tentunya para pembuat kebijakan, eksekutif, legislatif. Tapi persoalannya akan berputar-putar lagi. Ya, buru-buru memikirkan kesejahteraan sosial, partai politik meminta difasilitasi berapa miliar untuk daerah pemilihannya, itu yang dipikirkan urusan sendiri, bukan urusan kesejahteraan sosial.
kalaupun ada memikirkan kesejahteraan sosial amat sangat kecil sekali. Sebagian besar memikirkan kesejahteraan masing-masing. Sehingga ada masalah, memang perlu ada reformasi politik, perlu ada reformasi birokrasi, perlu ada reformasi sosial. Untuk tidak mengatakan revolusi sosial, reformasi, orientasi yang jelas bahwa kita membangun bangsa ini untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Setiap langkah, setiap program harus secara sadar ditujukan ke sana. Nah, ini yang selama ini tidak. Ya. Dan ironisnya banyak konsep yang merupakan hasanah yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri, seperti musyawarah untuk menghasilkan sesuatu, sekarang mulai ditinggalkan, seolah-olah itu kata yang haram untuk dipersoalkan karena itu warisan Orde Baru. Nah, bangsa Barat malah sekarang memakai menggunakan bahasa mereka. Musyawarah itu demokrasi partisipatoris, tapi memang tidak bisa dalam skala besar. Ya, pada skala mikro seperti di Bali itu pada Balai Banjar itu demokrasi partisipatoris. Anggota Balai Banjar membahas bersama, setiap orang berhak untuk memberikan suara. Orang Barat sekarang mulai makin kita tidak mau mempergunakan demokrasi partai politik itu, kemudian sistem politik lebih merupakan sistem kepartean, bukan sistem perwakilan, bukan wakil rakyat yang dihasilkan, wakil partai. Ini juga reformasi politik. Tapi yang harus mereformasi membuat undang-undang partai politik juga, sehingga menjadi masalah. Ya, ini merupakan lingkaran setan. Kapan memulainya? Saya tidak berambisi bahwa ini akan terjadi dalam 45 tahun. Tapi tujuan saya mensosialisasikan, menyadarkan bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara mewujudkan masyarakat adil makmur. Jalannya bagaimana? Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan apa yang sering diungkapkan oleh nenek moyang kita menghasilkan negara yang tokoh, tentrem, Kartola Harjo, gemah limpah roh Cinawi, dan bahkan Presiden Soekarno mengatakan pada sore hari ya, bebek dan ayam pulang sendiri ke kandang-kandangnya. Itu kondisi yang ideal yang harus selalu kita sadari, dan memang harus banyak jalan yang bukan jalan yang mulus. Ini jalan yang tidak mulus untuk mencapai sana, tapi harus disadari. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi bangsa yang kuat. Ya, karena selama ini dalam menyelenggarakan negara masih banyak menggunakan strategi trial and error. Silakannya banyakkan errornya. Teman, saya kira kita harus mengakhiri ya, karena sudah 12:10.